Search, review, rating. 3 tolak ukurnya milenial ketika dia berbelanja. Bisa ditemukan di Google, perhatikan. Bisa ada di Facebook, bisa ada di Instagram, bisa ada di marketplace. Itu yang tolak ukurnya milenial belanja. Yang kedua, review. Kalau dia bilang temannya, bukan teman dekatnya, teman Facebooknya saja. Kalau ada yang posting, bagusnya ini di Mapan, bagusnya ini di Quicksticker, murah pelayanannya, itu sudah mempengaruhi dia untuk berbelanja. Yang ketiga, apalagi ada ratingnya. Kalau rating tak bagus, lebih keren lagi. Oke, saya kasih lihat pergeserannya nah. Ini namanya pergeseran. Ini kalau mau catat boleh, kalau Anda juga enggak apa-apa. Kalau dulu namanya 4A. Mas ada yang pernah ikut materiku ini? Ibu Hatijah kayaknya pernah ikut materiku. Lupa Ibu. Ini materinya 4A. Ini ada saya kasih contoh ya. Ini sekarang perbedaannya cara belinya kolonial sama milenial. Apa itu A pertama? Ada yang tahu? Tidak tahu. Pertama, aware. Aware. Apa itu aware? Dia dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian di sini action. Saya lupa apa di sini. Yang di sini action again. Jadi mulai attention. Kalau tidak salah di sini apal itu dia tertarik. Nah sekarang masuk ke 5A. 5A itu tetap sama aware. Kemudian apple-nya terbagi 2. Apa yang terjadi di milenial sekarang? Apple, lalu as. Nanya dulu. Kemudian action. Terakhir advocate. Kita pahami nih? Oke, saya kasih contoh. Kalau dulu om kita ya beli stiker, dulu kan ada namanya dulu kan kalau tidak salah Mapan itu brand pertamanya unik stiker ya. Ya, unik stiker. Di mana aku pasang stiker bagusnya kau itu? Ada di Kandea, Bro. Kan ada di Kandea itu pasang stiker tuh. Aware. Terus dia tertarik. Setelah tertarik dia datang ke Kandea. Akhirnya dia pasang stikernya. Begitu dia bilang, bagus cara kerjanya ini. Dia datang lagi. Itu cara kerja pertama. Cara kerjanya kolonial. Sekarang bergeser ke aware. 5A. Aware dulu, terus tertarik. Tapi sebelum dia berangkat ke sana, Pak, Ibu, dia nanya dulu temannya. Kalau perlu, dia live dulu. Bro, dia tanya di teman-teman grup WA-nya. Bro, kau tahu itu unit stiker yang di Kandea? Bagus kah? Milenial itu sangat bergantung di sini Bapak Ibu. Di sini. Kalau ada orang bilang jelek bro, enggak jadi langsung action. Kalau dulu dia cuma lihat iklan datang. Kalau sekarang tergantung namanya as. Dia yang lebih parahnya lagi, setelah dia belanja, langsung dia jadi advocate. Apa itu advocate? Bukan advokat itu apalagi bukan itu yang pengacara, bukan notaris ya. Advocate itu ketika Anda datang hari ini, tiba-tiba langsung Anda ambil HP, Anda live, Anda story, itu Anda sedang mengadvokasi Mapan. Karena postingan Anda itu dilihat sama teman-teman Instagram yang lain. Jadi enaknya sekarang di era sekarang itu kalau sudah jadi advokat itu istilahnya merekomendasikan ke orang lain. Ini yang terjadi ya. Jadi perhatikan tadi 3 hal. 1, the power of search. Yang kedua, review. Yang ketiga, oke. Ingat Dek, 1 ditemukan, yang kedua direview oleh siapa?
oleh customer, yang ketiga dapat rating bagus. Jadi tiga-tiganya itu, ya. Next. Nah, ini contoh ya. Balik lagi. Bisa balik lagi tadi. Nah, ini contoh. Balik lagi. Ini contoh sebuah rating, cara kerja rating. Nah, oke, ini contoh cara kerja sebuah rating. Misalnya begini. Ini hotel apa namanya ini? Hotel Horizon. Di Jakarta ada enggak Hotel Horizon? Ada ya? Ada. Di Bali ada enggak? Ada mungkin ya. Oh, kita ke Jakarta saja biar gampang. Nah, kita lihat di sini Hotel Horizon bagus. Bagus pelayanannya begini. Tiba-tiba kita ke Jakarta besok. Nah, ketika di Jakarta, bisa balik lagi? Enggak mau ya? Oke. Nah, ketika di Jakarta, pas saya mau pesan di Traveloka Hotel Horizon, tiba-tiba ada tadi itu bintang 1. Saya tidak akan mau lagi ke sini. Hotelnya menyeramkan. Tiba-tiba ada orang mandi. Dan saya lihat dari kejauhan ada suster ngesot. Pertanyaanku, ini kan Hotel Horizon brandingnya bagus di sini. Begitu Anda ke Jakarta, langsung lihat rating begitu, mau enggak Anda lanjutkan pesan di sana? Kenapa tidak? Bagus brandingnya. Kenapa? Karena Anda lebih mempercayai rating daripada brand. Itu yang terjadi sama milenial. Jadi kalau satu kali rating tak jelek, selesai barang-barang. Hati-hati Ki. Kalau customer tak tidak puas, dia bilang, balik-balik itu. Kemarin saya cetak, dia 3 hari, 1 minggu baru selesai. Itu namanya rating, Pak. Itu namanya review. Begitu reviewnya jelek, ada 5 orang, 10 orang yang bilang, selesai Ki. Jadi percaya sekali sama yang namanya rating. Hati-hati dengan review dan rating. Next. Kenapa ini kesian anuku? Saya bantu ya. Bisa di next. Oke. Nah, yang ketiga adalah the power of apa? Pandemi. Oke. Nah, ini saya sebelum masuk how to-nya, bagaimana caranya, kita dulu belajar yang namanya why. Kenapa sih saya harus melek digital? Kenapa saya harus belajar sama kita? Kenapa saya harus capek-capek main Facebook, IG, TikTok, Shopee? Karena alasan utamanya kita sudah berada di 3 disrupsi. Anda di sini, Pak. Anda sekarang di sini, Pak. Kita sudah berada di tengah-tengah gempuran disrupsi digital yang customernya adalah milenial dan pandemi, yang gara-gara pandemi banyak yang dia rubah. Jadi mau tidak mau, kalau mana nih? Kalau kita tidak go digital sekarang, kalau kita tidak coba memulai, maka kita menjadi orang yang tertinggal. Olehnya itu, oke, terima kasih. Next. Nah, sekarang eranya adalah siapa? Bukan lagi yang kaya mengalahkan yang miskin, yang besar mengalahkan yang kecil, yang kuat yang mengalahkan yang lemah. Sekarang ini eranya. Next. Tolong yang pertama. Next. Ini oleh saya yang pertama. Mantra pertama, siapa yang cepat beradaptasi, dia akan jadi pemenang. Jadi mohon maaf ini, biar Anda di situ genset, tapi kalau duluan bapak-bapak yang di belakang kolonial duluan start, dia lebih duluan beradaptasi, maka Anda akan dikalahkan. Karena eranya sekarang siapa yang beradaptasi itu yang menang. Perhatikan ini toh. Oke. Ya, pertama adalah siapa yang cepat, dia yang siapa yang cepat beradaptasi, bukan siapa yang paling cepat ini, enggak ya. Bukan juga yang paling cepat mengalahkan yang lambat, bukan. Yang cepat beradaptasi. Oke. Yang kedua. Nah, ini saya masuk materi. Nah, tadi bukan materi. Sudah paham ya tadi ya? Tentang disrupsi ya, sudah paham ya? Nah, sekarang yang kedua.
Bagaimana saya mulai kalau mau ke promosi online? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya beresin dulu mindset yang ini. Karena banyak kita salah paham. Banyak yang menganggap bahwa oh digital marketing itu WhatsApp kah? Oh digital marketing itu Facebook kah? Ini saya perbaiki dulu ya mindsetnya. Oke. Perhatikan ada beberapa gambar di situ. Ada gambar satu apa? Sebelah kiri apa? Pasar orang yang jualan sayur di pasar. Yang kedua, orang yang jualan sayur di kompleks. Oke, ini saya kasih tahu jalurnya. Jadi begini Bapak Ibu. Ini pembeli. Oke. Jalurnya itu masuk cuman dua. Pertama jalur kiri, yang kedua jalur kanan. Saya kasih contoh. Ada pembeli yang masuk lewat jalur sebelah kiri. Apa tuh sebelah kiri? Orang yang jualan jualan sayur di pasar. Kalau dalam dunia online namanya apa? Mesin Contohnya kayak bagaimana itu? Mesin pencari kayak contohnya gimana? Ada yang tahu contohnya? Iya, masuk di Google, cari percetakan buat kampanye. Itu namanya pembeli lewat jalur kiri. Orang yang berada di jalur kiri itu 80% butuh. Jadi kalau ada orang cari di Google, dia ketik di Google, kemudian dia cari, terus ketemu sama kita, 80% itu dia siap beli. Karena sama dengan orang pergi ke pasar mau beli sayur. Kalau saya ke pasar beli sayur, fix enggak saya mau beli sayur? Fix toh, sisa cari mami yang mana paling murah. Tapi ada enggak orang pergi pasar, enggak jadi saya mau beli baju, enggak jadi beli sayur, ada enggak begitu? Jarang, sangat jarang ya, kecuali orang gabut, enggak jelas apa mau kerja begitu. Sama dengan kalau ada pembeli masuk ke Google, dia ketik, cari stiker, cara pasang stiker, apalagi jasa pasang wallpaper, berarti dia masuk di jalur kiri. Kalau yang sebelah kanan itu namanya media sosial. Apa itu media sosial? Sama itu dengan penjual sayur di kompleks. Ada yang tinggal di kompleks ini? Di BTP? Ada yang tinggal di kompleks? Kalau di kompleks tinggal, itu penjual sayur satu kompleks beli enggak? Tidak toh? Yang beli siapa? Yang butuh ji. Sama ji kalau kita posting di Facebook, di IG, melayani jasa stiker. Tidak semuanya orang mau tertarik. Yang butuh ji yang mau beli. Jadi apalagi kalau sampai ada berujung pada komen berapa harganya, kemudian kita langsung baper. Wih, ada pelangganku ini, lama-lama tidak di-chat, dana balas kilas kita. PHP ini pembeli. Sebenarnya bukan PHP pembeli, kita aja yang baper. Karena orang di media sosial itu Bapak Ibu semua 50% interest. Dia tidak sedang dalam keadaan belanja. Dia cuman apa? Tertarik sama kayak ini. Oke, sudah paham ya? Jalur kiri apa? Mesin pencari, jalur kanan media sosial. Next. Nah, ini golongannya. Pertanyaan saya, di jalur kiri, Bapak sekarang sudah punya apa? Aset digitalnya apa? Oke, GMB. Ada lagi yang merasa di jalur kiri? Nah, ini biasa tak balik-balik. Saya sudah punya Facebook. Belum selesai itu. Kalau Facebook itu baru jalur kanan. Itu baru kita mendatangi pembeli. Kalau jalur yang didatangi pembeli itu jalur kiri, mesin pencari. Minimal kalau sehari ini datang ke di sini, minimal ada satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Minimal sekali itu. Kalau tidak bisa semuanya ini, minimal ada satu. Oke. Bapak Ibu, saya tidak paksa ke ini, ya, tapi saya lagi sedang karena TikTok saya sudah
lewati 2 tahun TikTok. Saya sudah dapat di sana klien. Sekarang lagi proses, saya lagi optimasi yang namanya LinkedIn.